Ada beberapa hadits dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang dipakai sebagian orang yang tidak menyukai Islam untuk menyudutkan Al-Quran. Salah satunya adalah hadis yang mengisahkan perselisihan yang terjadi antara Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim, di mana dengan sifatnya yang keras, Umar bin Khattab merasa bacaan yang dimilikinya adalah benar, dan mendebat apa yang dibaca oleh Hisham bin Hakim. Menurut orang-orang yang tidak menyukai Islam, kisah tersebut otomatis menyanggah firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, yang mana Allah berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti Kami pula yang memeliharanya." Untuk jelasnya, berikut isi hadits tersebut. Umar bin Khattab berkata, "Aku pernah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam sedang membaca surat Al-Furqan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun mendengarkan bacaannya dengan seksama. Ternyata ia membacakannya dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakannya kepadaku. Maka aku hampir saja mencekiknya saat sholat, namun aku pun bersabar menunggu sampai ia selesai salam. Setelah itu, aku langsung meninting lengan bajunya seraya bertanya, 'Siapa yang membacakan surat itu kepadamu?' Hisham menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membacakannya padaku.' Aku bilang padanya, 'Engkau berdusta. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membacakannya juga padaku, namun tidak sebagaimana apa yang engkau baca.' Maka aku pun segera menuntunnya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kukatakan kepada Rasulullah, 'Sesungguhnya aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan dengan dialek bacaan yang belum pernah engkau bacakan kepadaku.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, 'Bacalah wahai Hisham.' Lalu ia pun membaca dengan bacaan yang telah aku dengar sebelumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Begitulah ia diturunkan.' Kemudian beliau bersabda, 'Bacalah wahai Umar.' Maka aku pun membaca dengan bacaan sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Setelah itu, beliau bersabda, 'Seperti itulah surat itu diturunkan.' Sesungguhnya, Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf atau 7 dialek bacaan. Maka bacalah Al-Quran sesuai dengan dialek bacaan yang kalian bisa." Hadits Sahih riwayat Bukhari nomor 4608. Jelas, hadits tersebut telah disimak secara sembrono. Mereka berasumsi bahwa pertengkaran yang terjadi mengisyaratkan perbedaan isi Al-Quran, padahal yang dipermasalahkan adalah cara membacanya yang berbeda. Cara membaca Al-Quran yang kurang tepat memang dapat menimbulkan pemahaman yang kurang pas. Namun tentunya Allah tidak menurunkan Al-Quran begitu saja, tanpa kemudahan yang mengiringinya. Hadits lain yang berkaitan dengan hadits di atas adalah hadits sahih dari Imam Muslim nomor 1357. Dikisahkan dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kolam air Bani Kifar. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril seraya berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 1 huruf lahjah bacaan." Beliau pun bersabda, "Aku memohon kasih sayang dan ampunannya, sesungguhnya umatku tidak akan mampu akan hal itu." Kemudian Jibril datang untuk kedua kalinya dan berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 2 huruf." Beliau pun bersabda, "Aku memohon kasih sayang dan ampunannya, sesungguhnya umatku tidak akan mampu akan hal itu." Lalu Jibril mendatangi untuk ketiga kalinya seraya berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 3 huruf." Beliau bersabda, "Aku memohon kasih sayang dan ampunannya,
Sesungguhnya umatku tidak akan mampu akan hal itu. Kemudian Jibril datang untuk yang keempat kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 7 huruf. Dengan huruf yang manapun yang mereka gunakan untuk membaca, maka bacaan mereka benar. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi 7 huruf yang disebutkan dalam hadits tersebut. Bahkan perbedaan pendapat itu bila dihitung secara keseluruhan, terdapat 40 pendapat. Tetapi pendapat yang paling kuat, maksud dari 7 huruf adalah 7 cabang bahasa dari bahasa Arab. Ketujuh cabang bahasa di sini adalah bahasa Arab suku Quraisy, bahasa Arab suku Huzail, dan bahasa Arab suku Sakif. Lalu bahasa Arab suku Hawazin, bahasa Arab suku Kinanah, bahasa Arab suku Tamim, serta bahasa Arab suku Yaman. Pendapat ini diikuti oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Syu'ub, kemudian Ibnu Atiyah dalam kitab At-Tafsir, lalu Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan, dan As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Dalam perkembangannya, cara baca Al-Quran yang bersumber dari bacaan Rasulullah terwakili oleh 7 kiroah, atau yang lebih dikenal dengan kiroah sab'ah. 7 kiroah ini dibukukan pertama kali oleh Ibnu Mujahid dalam kitabnya yang berjudul As-Sab'ah. Ketujuh kiroah ini adalah kiroah Imam Nafi, kiroah Imam Ibnu Katsir, kiroah Abu Amr al-Basri, kiroah Ibnu Amir, kiroah Hashim bin Abi Najud, kiroah Hamzah az-Zayyat, dan kiroah Ali al-Kisai. Selain 7 kiroah ini, masih ada 3 kiroah yang juga bersambung sanadnya hingga Rasulullah, yaitu kiroah Imam Yakub al-Hadrami, kiroah Imam Abu Ja'far, dan kiroah Imam Khalaf. Seluruh kiroah ini menggambarkan kepada kita akan sebuah keragaman bacaan Al-Quran, yang justru merajut persatuan dan toleransi di antara para sahabat, hingga para ulama setelah mereka. Di mana mereka mampu memahami perbedaan bacaan Al-Quran di antara mereka, dengan bijaksana. Semuanya adalah bacaan yang diajarkan Rasulullah sebagai keringanan, atas beragamnya dialek serta cabang bahasa Arab, di antara bangsa Arab itu sendiri. Lalu bagaimana menurut Anda, kaum muslimin?